Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, baik. Oke. Puji syukur, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul secara daring untuk menyelenggarakan bimbingan teknis pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, serta berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Sebelumnya, yang terhormat kepada Kepala Balai Besar POM di Mataram, Pak Yogi, kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian ada teman-teman yang saya banggakan. Adapun rangkaian acara yang kita lalui pada pagi hari ini yaitu yang pertama pengisian daftar hadir dan pretest, kemudian ada pembukaan, penyampaian materi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada post test dan pengisian survei, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya, mohon izin Pak Yogi, saya mohon izin apakah pembukaannya langsung dari Bapak atau langsung dibuka saja Pak? Iya, langsung aja Mbak Nurul silakan. Iya Pak. Sebelum memulai kegiatannya saya buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk materi pertama, bisa tolong untuk di-share screen. Baik, baik. Untuk materi bimbingan teknis pelayanan publik pada seri pertama ini akan disampaikan oleh saya, Nurul Legina, yaitu terkait peran Satpam dan Front Office dalam layanan perizinan Balai Besar POM di Mataram, serta bagaimana alur dari registrasi pangan olahan yang terkait dengan perizinan dasarnya. Selanjutnya, baik, untuk tujuan dari pembelajaran bersama kita hari ini yaitu yang pertama memahami bagaimana peran Satpam dan Front Office sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram. Kemudian bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis layanan yang tersedia di Balai Besar POM di Mataram, termasuk layanan informasi, registrasi, pengaduan, dan pengecekan izin edar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan secara singkat bagaimana alur umum perizinan pangan olahan tanpa masuk pada aspek teknik regulasinya. Yang keempat, bagaimana menentukan arah rujukan yang tepat kepada unit atau petugas teknis sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, memahami batas kewenangan Satpam dan Front Office dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, yang selanjutnya, mengapa sih kita perlu dalam memahami layanan perizinan? Yang pertama yaitu sebagai garda terdepan pelayanan Balai Besar POM di Mataram. Kemudian bagaimana menentukan kesan pertama masyarakat terhadap pelayanan Balai Besar POM di Mataram. Kemudian membantu mengarahkan tamu dengan benar, mencegah kesalahan informasi, serta mendukung pelayanan cepat dan profesional. Jadi intinya pelayanan teknis ini, bimbingan pelayanan teknis ini menjadi garda untuk front office dan satpamnya menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana menentukan langkah yang tepat untuk selanjutnya. Oke, next. Kemudian Balai Besar POM ini melayani beberapa program atau beberapa layanan, ada 9 layanan, yaitu terkait layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan, layanan pengujian, kemudian layanan penerbitan surat keterangan ekspor dan impor bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya lebih jauh. Kemudian ada layanan penerbitan sertifikasi penerapan aspek cara pembuatan kosmetik yang benar, kemudian cara pembuatan obat tradisional yang baik, kemudian cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap, kemudian layanan penerbitan rekomendasi sebagai permohonan notifikasi kosmetik, dan terakhir layanan penerbitan sertifikasi cara distribusi obat yang baik. Selanjutnya,
Adapun jadwal layanan informasi publik Balai Besar POM di Mataram, ada layanan secara tatap muka dan layanan secara online. Untuk tatap muka seperti jam kerja pada umumnya yaitu Senin sampai Jumat. Namun untuk jam kerja Senin sampai Kamis pukul 7.30 pagi hingga 4 sore. Kemudian jam istirahatnya tetap dilayani. Kemudian hari Jumat jam 7.30 sampai jam 16.30. Untuk layanan online-nya dapat menghubungi untuk informasi dan pengaduan nomor berikut 087 871 500 533. Untuk informasi pengujiannya nomor 087 864 374 887. Kemudian terakhir untuk pengaduan gratifikasinya yang tertera pada layar. Baik, untuk selanjutnya, next. Untuk media layanan informasi selanjutnya, untuk layanan tatap muka dapat berkunjung langsung ke kantor Balai Besar POM di Mataram, yaitu Jalan Caturwarga, Mataram Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Media sosialnya itu ada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan aplikasi X. Di media sosial dapat mengakses berbagai macam informasi, video edukasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Oke, halaman selanjutnya. Untuk Nina pas share screen-nya macet. Oh, sepertinya ada kendala. Baik, saya lanjut. Seperti yang dijelaskan, media sosialnya ada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan X. Selanjutnya, untuk setiap pelayanan yang... Oke, next. Baik, untuk permohonan informasi, adapun pelaku usaha atau tamu yang berkunjung ke Balai Besar POM di Mataram untuk mengetahui atau menanyakan terkait informasi seputar pangan, olahan, obat, dan kosmetik, itu tidak dikenakan biaya sepeser pun. Oke, selanjutnya. Baik, untuk materi kedua, ini materi inti, yaitu terkait alur registrasi pangan olahan. Adapun alur proses intinya yaitu bisa dilihat pada diagram alir pada layar atau PPT. Untuk tahapan yang pertama yaitu alur perizinan dasar. Dapat dilihat pada kotak berwarna kuning sebelah kiri itu untuk perizinan dasar. Sedangkan yang sebelah kanan berwarna hijau itu untuk proses PB-UMKU. Untuk yang perizinan dasar yaitu tidak dilakukan di Balai Besar POM di Mataram. Perlu diperhatikan untuk yang perizinan dasar apabila mengurusnya tidak dilakukan di Balai Besar POM di Mataram. Sedangkan untuk proses kedua yaitu PB-UMKU itu dilakukan di Balai Besar POM di Mataram. Untuk PB-UMKU terdiri dari dua tahapan inti yaitu PB-UMKU 1 yaitu izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya untuk izin edar BPOM MD, maka untuk tahap pertama yaitu harus melalui untuk memproses izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Baru dilanjutkan untuk PB-UMKU 2 yaitu izin edar BPOM MD. Untuk proses yang PB-UMKU 1 akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Minggu ini atau seri ini kita akan bahas yang pertama yaitu terkait perizinan dasar yang diperlukan sebelum
mendaftarkan izin edar produknya. Selanjutnya, untuk perizinan dasar, seperti yang tertera pada diagram alir sebelumnya, perizinan dasar ada pengurusan NIB, tapi pengurusan NIB, nomor izin berusaha. Tapi untuk pengurusan NIB, menurut peraturan PP, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025, pengurusan NIB itu sebelumnya harus mengurus penapisan lingkungan atau persetujuan lingkungan terlebih dahulu. Untuk penapisan lingkungan dapat diurus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi perlu di-highlight untuk front office maupun Bapak Satpam, untuk pengurusan penapisan lingkungan dapat dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kota setempat. Karena di area di sini Pulau Lombok, maka dapat diurus di DLHK provinsi. Sedangkan untuk di luar itu bisa diurus di DLHK kabupaten setempatnya. Kemudian yang pertama perizinan dasar mengurus penapisan lingkungan. Itu perlu di-highlight. Yang pertama mengurus penapisan lingkungan. Dilakukan di DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian selanjutnya, halaman selanjutnya next. Yang kedua, perizinan dasar itu harus mengurus NIB. Pengurusan NIB ini dilakukan di kantor DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi, yang pertama untuk perizinan dasar adalah penapisan lingkungan, kemudian baru bisa mengurus NIB atau nomor izin berusaha. Untuk NIB ini dapat dilakukan di DPM PTSP, di mana kegiatan utama yang dilakukan di kantor DPM PTSP adalah yang pertama pendaftaran akun OSS atau Online Single Submission, yang kedua ada pendaftaran NIB. Untuk pendaftaran NIB perlu di-highlight beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan, yaitu KTP yang tertera NIK, kemudian hasil penapisan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian ada NPWP, di mana KSWP-nya harus valid atau pelaporan pajaknya rutin dilakukan. Kemudian ada email dan nomor telepon aktif, dan ada data usaha seperti jenis usaha, lokasi, modal usahanya berapa, kode KBLI-nya. Untuk kode KBLI bisa nanti akan diarahkan oleh pegawai dari DPM PTSP langsung. Baik, selanjutnya. Yang kedua sudah masuk proses PB Unku. Tapi sebelum ini perlu benar-benar di-highlight. Misalnya, tolong slide sebelumnya dulu. Di sini perlu di-highlight betul-betul saat saya memberikan contoh, misalnya UMKM datang ke Balai Besar POM di Mataram, ingin mendaftarkan produk pangannya menjadi BPOM RIMD. Kemudian untuk Bapak Satpam atau front office-nya menanyakan beberapa pertanyaan dasar seperti dapurnya apa sudah terpisah, apa belum dengan dapur rumah tangga. Kemudian menanyakan dokumen persyaratan untuk registrasi pangannya. Yang pertama yang perlu benar-benar dipertanyakan yaitu apakah sudah memiliki NIB atau belum. Jika belum memiliki NIB, maka diarahkan untuk mengurus penapisan lingkungan. Penapisan lingkungan dilakukan di DLHK. Kemudian yang kedua, setelah melakukan penapisan lingkungan, baru diarahkan juga untuk mengurus NIB di kantor DPM PTSP. Jadi, perlu betul-betul diperhatikan terkait perizinan dasar karena ini menjadi langkah awal untuk pelaku usaha untuk melanjutkan tahapan registrasi produk pangannya sampai selesai atau sampai terbitan. Oke, selanjutnya. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu PB Unku. PB Unku merupakan singkatan dari perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha. Untuk proses PB Unku ini dilakukan di Balai Besar POM di Mataram. Untuk proses PB Unku dilakukan di Balai Besar POM di Mataram. Kemudian untuk PB Unku ini proses utamanya ada yang pertama, yaitu tadi izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Setelah mengurus IPC PPOB, kemudian baru bisa mendaftarkan produknya atau mendaftarkan produk
mendaftarkan izin edar produk pangannya. Maka jika UMKM sudah memiliki NIB, maka bisa langsung memasuki tahap PB Unku, yaitu bisa langsung diproses di Balai Besar POM di Mataram. Untuk penjelasan terkait PB Unku 1 maupun PB Unku 2 akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya di seri ke-2 dan sampai ke-6. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang benar-benar perlu diperhatikan dan perlu untuk diingat kita bersama. Untuk penapisan lingkungannya dilakukan di DLHK, pengurusan NIB dilakukan di DPMPTSP, kemudian PB Unku-nya, tadi proses IPC PPOB dan pendaftaran izin edarnya dilakukan di Balai Besar POM di Mataram. Baik, selanjutnya. Untuk dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan atau biasanya dipertanyakan saat mengurus beberapa berkas tadi yang disebutkan, yaitu KTP, NPWP. NPWP jangan lupa untuk KSWP-nya harus valid. Status wajib pajaknya harus sudah aktif atau rajin membayar pajak. Kemudian ada data usahanya seperti lokasi, bagaimana proses produksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada NIB tadi yang diurus di DPMPTSP. Kemudian ada label produk, apa aja, bagaimana kemasannya, informasi apa saja yang sudah tertera di sana, dan terakhir ada email dan nomor aktif dari pelaku usahanya. Ini selanjutnya. Baik, sekian untuk penyampaian materinya. Penyampaian materinya sudah selesai. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk hal-hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab ini. Bisa disebutkan langsung pertanyaannya atau lewat kolom chat Zoom. Baik, saya buka sesi tanya jawab bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menanyakan hal-hal yang kurang bisa saya sampaikan sebelumnya, bisa langsung ditanyakan. Bagi bapak-bapak dan ibu ibu dan mbak sekalian, apakah ada yang perlu dipertanyakan dari materi yang telah saya sampaikan? Untuk Ya, Mbak. apa namanya, mau nanya, itu kan buat TLHK itu berarti berlaku untuk semua pembuat NIB, tidak khusus untuk beberapa produk yang memang diberlakukan kayak gitu ya? Eh, Tolong diulang, Mbak. Kan sebelum ngurus NIB itu dia harus ke DLHK untuk mengurus yang lingkungan tadi itu. Ya, Mbak. Nah, itu rata untuk semua pembuatan NIB atau khusus untuk beberapa kondisi. Misalnya ada dia cuma bikin beberapa produk aja dikhususkan untuk pengurusan itu Eh, atau memang semuanya? ya. Untuk yang penapisan lingkungan itu untuk semua pelaku usaha yang belum memiliki NIB, Mbak. Misalnya pelaku usahanya pas datang ke BPOM sudah punya NIB dan itu tidak perlu membuat penapisan lingkungan. Tapi ketika pelaku usahanya dari awal belum memiliki NIB, harus mengurus penapisan lingkungan dulu ke DLHK, Mbak. Untuk seluruh pelaku usaha tetap mengurus penapisan lingkungan karena baru diterapkan baru-baru ini. Iya, baik. Terima kasih. Itu aja sih. Oke, Mbak. Oke, untuk Bapak-Bapak Satpam, ada yang mau ditanyakan terkait dengan layanan-layanan yang ada di Bepom Mataram, jadinya yang wajib dipahami
oleh semuanya 9 layanan yang ada di Bepom Mataram. Itu layanan apa aja, jadinya di luar layanan itu berarti udah nggak masuk ke Bepom Mataram lagi. Nanti materi ini akan kita share dan untuk info ada kebijakan, ada kelonggaran nih untuk post-testnya kita akan laksanakan besok karena masih ada beberapa yang kendala untuk mengakses link post-test. Jadinya materi akan kita berikan dan bisa dibaca-baca kembali. Sekiranya ada yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan sebelum nanti. Intinya untuk front office ataupun garda terdepan karena wajah daripada Balai Besar POM di Mataram yang pertama kali kan Satpam dulu nih. Ketemu Satpam baru front office baru ke petugas pelayanan. Jadinya harapannya dengan Satpamnya sudah mencerminkan kompetensi yang baik, masyarakat yang berkunjung ke Balai Besar POM di Mataram semakin yakin, oh enak nih pelayanan di Bepom Mataram, gercep banget Satpamnya aja nggak perlu kok kita ke petugasnya lewat Satpamnya aja udah paham. Nah, itu harapan yang kita harapkan di Bapak-bapak Satpam, adik-adik front office ini. Jadinya sebagai garda terdepan cerminan wajah daripada Balai Besar POM di Mataram. Ingat yang harus dipahami adalah 9 layanan di Balai Besar POM di Mataram itu dimuat di standar pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram. Kemudian jam-jam kerja, nomor-nomor kontak itu harus hafal, nomor kontak layanan informasi dan pengaduan itu harus dihafalin sekiranya pada hari di luar hari kerja, misalnya kayak sekarang hari Sabtu atau hari Minggu, ternyata ada yang nyasar ke kantor, apa yang harus dilakukan, nomor apa yang harus diberikan, seperti itu. Kemudian sebagai pegawai Balai Besar POM di Mataram harus follow media sosialnya Balai Besar POM di Mataram. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui informasi-informasi terkini seputar obat dan makanan. Sekiranya ada yang bertanya, kita nggak bingung untuk menjawab pertanyaan daripada masyarakat ataupun keluarga terdekat kita. Nah, selain itu juga media sosial ini juga bisa kita share ke saudara ataupun lingkungan terdekat kita untuk di-follow. Karena udah sering nanya kosmetik ataupun nanya jamu yang bermasalah, ya udah follow aja IG-nya Bepom atau WA aja nih ke nomor informasi dan pengaduan. Jadinya harapannya standar pelayanan publik harus diketahui, ada 9 layanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram. Yang kedua jadwal pelayanan, yang ketiga nomor-nomor layanan, dan yang keempat media sosial. Terkait pengurusan izin edar, ini adalah baru kali pertama, wajar mungkin masih agak pusing-pusing ya pemahamannya. Tapi untuk dipahami dulu, kalau untuk di Satpam yang penting tahu apabila belum memiliki NIB bisa diarahkan mengurus dulu penapisan lingkungan di DLHK, baru ngurus NIB-nya di DPM PTSP. Setelah sudah lengkap, baru bisa diarahkan ke petugas layanan, seperti itu. Saya Mbak Yanti satu aja Mbak Yanti. Oke, Om Arya bagaimana? Masalah PIRT itu yang ngurus izinnya itu Dinas Kesehatan atau Balai POM tuh Mbak Yanti? Terima Dinas kasih. Kesehatan, Pak. Untuk PIRT yang memegangnya atau yang menerbitkannya Dinas Kesehatan. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, Pak, sama-sama. Oke, itu kembali lagi nanti ya kita coba tanyakan juga kepada Bapak Yogi. Memang untuk pengurusan izin PIRT itu adalah ranahnya Dinas Kesehatan. Jadinya kalau kita menyampaikan bisa langsung saja kalau Kota Mataram jauh lebih mudah. Langsung ke Mall Pelayanan Publik di Mataram Mall itu di sana udah lengkap. Ada DPM PTSP, ada Dinas Kesehatannya juga. Jadinya sekali ke sana langsung beres tuh izin edar PIRT. Tapi sekiranya kalau udah ada di kantor bagaimana Bapak? Karena kayaknya kalau prakteknya pernah kita layani yang untuk pengurusan izin PIRT. Tapi enggak apa-apa Mbak Yanti karena kan kita juga sudah punya rugak virtual. Jadi kalau nanti misalnya ada yang menanyakan PIRT, mungkin bisa kita sambungkan melalui rugak virtual kita di FPP Mataram ya Mbak. Seperti itu. Jadi jangan sampai ditolak begitu kalau ada masyarakat menanyakan PIRT begitu karena kita sudah terkoneksi secara digital jadi bisa langsung ditanyakan melalui pelayanan publik kita di depan. Begitu Mbak Yanti.
Baik, siap. Terima kasih Bapak. Jadinya seperti itu, Om Aryadi dan Bapak-Bapak Satpam semuanya ya. Sekiranya jika ada yang mau mengurus PYRT, kita jangan menolak pelanggan, tetap aja diarahkan untuk menuju ke loket layanan untuk diberikan informasi. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dulu sebenarnya standar pelayanan publik kita cuma 7 layanan, tapi untuk tahun ini kita udah di 9 layanan. Sekiranya ada yang mau ngurus surat keterangan impor, surat keterangan ekspor, jadinya jangan dibilang nggak ada pelayanan ya, Bapak-Bapak Satpam. Jadinya itu ada pelayanan di bagian sertifikasi untuk pengurusan SKI ataupun SKE, surat keterangan impor dan ekspor. Karena penyampaian materi telah selesai dan tanya jawab sudah selesai, izinkan saya untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya mohon maaf atas kesalahan apabila ada kesalahan, tutur kata, dan penyampaian materinya yang kurang jelas. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman.